Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran IPS yang kali ini nanti akan mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Ibu selalu berdoa dan berharap kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku, Ibu perlu mengingatkan kembali bahwa kalian untuk menjaga kesehatan, kalian tetap harus selalu menjaga protokol kesehatan, mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. M yang pertama yaitu selalu mencuci tangan sesering mungkin, selalu memakai masker, dan yang ketiga selalu menjaga jarak, yang keempat selalu menjauhi dari kerumunan, yang terakhir kelima yaitu mengurangi mobilitas kegiatan keluar rumah yang dalam hal ini nanti akan mengurangi interaksi dengan orang lain. Baiklah anak-anak, sebelum kami lanjutkan pembahasan materi, akan Ibu sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menyebutkan ketiga kegiatan ekonomi. Yang kedua, bisa menyebutkan pengertian produksi dan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, bisa menjelaskan tentang distribusi dan bisa menyebutkan jenis saluran distribusi penyaluran barang dan jasa. Yang berikutnya, kalian bisa menyebutkan pengertian konsumsi dan faktor yang memengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang. Baiklah anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu jumlahnya tidak terbatas. Artinya, kebutuhan yang satu muncul, kebutuhan yang lain muncul lagi. Kebutuhan ini terpenuhi, kebutuhan yang lain muncul lagi. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan tidak terbatas. Sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan berupa barang dan jasa jumlahnya sangat terbatas. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia, perlu melakukan kegiatan ekonomi yang terdiri dari tiga. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Baiklah anak-anak, kita mulai. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau meningkatkan nilai guna barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kegiatan produksi nanti yang dihasilkan itu adalah berupa barang dan jasa. Itulah yang disebut dengan produk. Sedangkan istilah produsen itu adalah orangnya, orang yang melakukan kegiatan produksi. Jadi dengan adanya kegiatan produksi itu nanti akan bisa menghasilkan barang dan jasa yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, untuk bisa melakukan kegiatan produksi perlu disiapkan atau perlu ada sumber daya ekonomi atau yang disebut sebagai faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu ada 4. Yang pertama adalah sumber daya alam atau yang sering menggunakan istilah SDA. SDA itu adalah segala sesuatu yang sudah disediakan oleh alam. Manusia tinggal melakukan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Misalnya berupa barang tambang, misalnya berupa tanah,
misalnya berupa iklim, cuaca, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan SDA. Sedangkan yang kedua yaitu SDM atau sumber daya manusia. Ini adalah kemampuan manusia untuk bisa melakukan proses produksi. Yang ketiga adalah faktor produksi modal. Faktor produksi modal itu sesuatu yang digunakan untuk memperlancar proses produksi. Ini bisa berupa barang atau bisa berupa uang. Bisa berupa barang, misalnya bisa berupa mesin-mesin, bisa berupa peralatan. Sedangkan berupa uang itu nanti untuk bisa digunakan untuk pengadaan atau pembeli bahan mentah maupun bahan baku. Faktor produksi yang keempat yaitu kewirausahaan atau kemampuan seseorang untuk mengombinasikan ketiga faktor produksi yang lain. Ini yang disebut sebagai wirausaha. Tentu wirausaha ini tidak semua orang bisa melakukan, karena ini dituntut mempunyai pola pikir yang kreatif dan inovatif. Selain itu juga perlu memiliki sikap-sikap. Yang pertama adalah percaya diri, sikap ulet, mandiri, tanggung jawab, berani mengambil resiko, atau mungkin harus mempunyai jiwa pengusaha. Ini yang disebut sebagai wirausaha. Yang berikutnya, faktor produksi yang kedua yaitu distribusi. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Ini nanti kita juga akan mempelajari tentang distributor. Distribusi itu kegiatannya yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Orangnya disebut dengan distributor atau lembaganya disebut sebagai distributor. Distributor itu mempunyai peran dalam masyarakat yaitu untuk menyampaikan barang dan jasa supaya segera bisa sampai kepada konsumen. Perlu adanya kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu ada 3 pola. Yang pertama yaitu distribusi langsung, yang kedua semi langsung, yang ketiga distribusi tidak langsung. Distribusi langsung ini dari produsen langsung disampaikan sendiri oleh konsumen. Contohnya misalnya pedagang keliling yang berjualan bakso, yang berjualan somai, berjualan mie ayam, itu langsung dijajakan ke kampung-kampung. Ini pola distribusi langsung. Sedangkan yang semi langsung, setengah langsung, itu melalui unit usaha milik produsen. Misalnya perusahaan kereta api menjual tiket melalui perwakilan usahanya. Jadi menjual tiket kereta api tidak disalurkan melalui distributor secara umum, tetapi khusus. Ini khusus yang dianggap sebagai perwakilan usahanya. Sedangkan yang ketiga, pola yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung. Tidak langsung ini berarti membutuhkan lembaga distributor, bisa berupa toko, bisa berupa pedagang keliling, bisa berupa agen, atau mungkin bisa berupa maklar dan sebagainya. Ini yang disebut sebagai pola penyaluran distribusi tidak langsung. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang terakhir yang ketiga yaitu konsumsi. Nanti juga akan ketemu istilah konsumen. Konsumsi itu adalah kegiatan memakai atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa, baik
secara berangsur-angsur maupun secara sekaligus guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi di sini ada nilai guna barang itu bisa berkurang secara sekaligus, ada yang secara berangsur-angsur. Yang secara sekaligus, misalnya kita saat makan, misalnya kita saat berkendaraan menggunakan bensin, misalnya saat kita mandi menggunakan sabun. Itu nilai guna barang dan jasa yang kita pakai itu habis secara sekaligus. Sedangkan yang nilai barang dan jasa itu berangsur-angsur pemakaiannya, itu misalnya kita menggunakan sepeda motor, misalnya kita menggunakan meja kursi, misalnya kita menggunakan perabot rumah tangga. Itu namanya nilai guna barang itu berkurang secara berangsur-angsur. Selanjutnya, setiap manusia itu pasti melakukan kegiatan konsumsi karena untuk melangsungkan kehidupannya. Namun yang perlu kalian ketahui bahwa kegiatan konsumsi setiap orang itu tidak sama, berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu tingkat penghasilan seseorang. Semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang, maka pola konsumsinya, barang dan jasa yang dikonsumsinya akan lebih banyak atau lebih bermacam-macam. Sedangkan orang yang berpenghasilan rendah mungkin dalam memenuhi kebutuhan melakukan kegiatan konsumsi itu sifatnya sederhana atau secukupnya saja. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh selera. Karena selera manusia itu berbeda-beda, nanti pola konsumsinya juga berbeda. Yang ketiga, adat istiadat. Di Indonesia itu karena terdiri dari berbagai suku, mempunyai adat istiadat yang berbeda, ini nanti juga akan mempengaruhi pola atau tingkat konsumsi seseorang. Yang berikutnya yaitu faktor model atau mode. Karena yang namanya model itu kan setiap saat sekarang mengalami perubahan. Ini nanti juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Yang berikutnya faktor promosi atau iklan. Jadi ini tergantung pihak dari produsennya, tergantung getol dalam mengiklankan barang atau jasa. Ini nanti juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Jadi inilah pembahasan di pertemuan kali ini. Saya simpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia harus melakukan kegiatan ekonomi yang terdiri dari 3 tadi. Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Demikian anak-anak. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa melihat materi dalam buku PR. Kalian bisa membuka halaman 12 sampai 15 dan selanjutnya kalian kerjakan soal dalam UK 2 pada halaman 17 sampai 19. Demikian anak-anak, selamat belajar di rumah, tetap semangat walaupun kita masih belajar sistem daring jarak jauh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.